Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Pada sore hari ini kita akan mulai lagi di backend channel kita, Informa Kelurahan Bencongan. Pada sore hari ini kita kedatangan tamu dari UMKM Kecamatan Kelapa II dan telah hadir pada sore hari ini Ibu dan Bapak yang kami perkenalkan. Yang sebelah kiri saya Pak Samsul Rizal. Pak Samsul ya, selamat sore Pak Samsul Rizal. Pak Samsul untuk UMKM yang ada di Kelurahan Bencongan ini. Dan tengah ini Ibu Dian Hildayati. Nah, Ibu Dian Hildayati ini ketua dari Kedukmas ya Bu ya. Kedukmas itu adalah UMKM Kecamatan Kelapa II. Dan sebelahnya lagi Ibu Daria ya. Selamat sore Bu Daria. Bu Daria ini adalah bendahara UMKM Kecamatan Kelapa II. Jadi bendaharanya Kedukmas. Nah, sore hari ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan UMKM yang ada di Kecamatan Kelapa II. Jadi sore hari ini kita akan bincang-bincang bersama dengan para pengurus Kedukmas. Baik, langsung mungkin saya kepada Bu Dian. Bu Dian ini selaku ketua Kedukmas Kecamatan Kelapa II ya Bu ya. Boleh Ibu bercerita tentang Kedukmas Bu. Ini bagaimana Bu? Kira-kira menurut Ibu proses dari Kedukmas, pembentukan Kedukmas itu sendiri? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mewakili pengurus dari Kedukmas. Sebelumnya kami perkenalkan dulu, Kedukmas adalah singkatan dari Kelapa II Ekonomi Masyarakat. Maknanya adalah bahwa Kedukmas itu karena di dalamnya itu adalah kelompok-kelompok usaha UMKM ya, usaha mikro kecil dan menengah. Jadi makna dari Kedukmas itu adalah tempat kita mendulang emas nanti di situ, seperti itu. Kebetulan ekonomi masyarakat. Iya. Kedukmas ini adalah wadah atau tempat berkumpulnya, bersatunya para pelaku usaha baik mikro kecil dan menengah yang ada di lingkungan sekitar Kecamatan Kelapa II. Berdiri apa sih Kedukmasnya itu sendiri? Kedukmas ini sebetulnya tercetusnya itu sudah sejak tahun 2017. Ya, cuma waktu itu baru kumpul-kumpul kita aja, baru kita ya dari bawah lah ya, dari aspirasi teman-teman yang kita kumpulkan. Kemudian berjalannya waktu kita mulai merestruktur pengurus, memperluas struktur organisasi, kemudian disahkan sama Kecamatan Kelapa II ini 2019. Yes. Bekerjasama ya, pastinya kita bekerjasama dengan berbagai instansi, baik itu kedinasan, kementerian maupun dari kecamatan itu sendiri gitu. Jadi programnya adalah yang biasa kita lakukan itu pengembangan produk ya, misalnya ada yang belum punya perizinan, belum kemasannya belum benar itu, terus juga logo-logo ya seperti itu, terus pemasaran. Jadi pembinaan pelatihan tentang bagaimana pemasaran baik secara online maupun offline, kemudian juga pelatihan kewirausahaannya, kemudian kerjasama dengan dinas kesehatan misalnya dari dinas lain, kita juga kan kita link ya ke kabupaten gitu. Jadi kita juga sedang mendapatkan pelatihan tentang higienitasnya produk itu ya, banyak sih ya terkaitnya pengembangan dan pelatihan untuk pengembangan produk. Nah, ini kebetulan anggotanya berjalan ya, ini 100 orang lebih ya, sekitar 110-120 bahkan terus bertambah. Nah, itu memang yang kita rekrut itu sebagian besar adalah mereka-mereka yang belum mengerti dan belum naik kelas lah ibaratnya gitu. Jadi masih misalnya yang kita rekrut adalah perizinannya belum ada. Justru kita memang mencari para pelaku usaha yang memang mau dibina untuk naik kelas gitu. Jadi memang mereka masuk tanpa perizinan sama sekali. Nanti kita bimbing ya, PR kita ya seperti itu, kita bimbing, kita berikan penjelasan, kita berikan arahan-arahan bagaimana dia mengurus perizinannya, karena memang per produk, per komoditas itu kan perizinannya beda-beda gitu. Jadi mungkin sekitar 50% mereka akhirnya sekarang sudah punya perizinan.
kita setiap kegiatan di kecamatan kita pasti diikutsertakan. Jadi di situ tersaring dengan sendirinya. Ya, kita sekalian juga kita kurasi ya produk-produk mana yang kira-kira oh ini kemasannya nanti diperbaiki. Kita arahkan pendekatannya pelan-pelan sih, karena memang tidak mudah ya memberikan penjelasan kepada teman-teman pelaku usaha bahwa apa sih untungnya mereka naik kelas. Biasanya mereka pikir gini-gini aja saya udah laku kok gitu ya. Jadi kita tanamkan, kita ubah mindset mereka untuk naik kelas itu harus bagaimana. Nah itu kita kurasi lah itu di saat kegiatan-kegiatan event-event kecamatan itu. Setiap ada kunjungan, setiap ada pelatihan atau event di kecamatan itu pasti kita ikut. Nah, bagaimana dengan yang di kabupaten? Kita juga terhubung juga sebetulnya di kabupaten, bahkan di kementerian. Tapi memang kalau yang di kementerian nggak banyak ya, masih agak tersaring gitu ya, karena sudah levelnya sudah nasional ya. Mimpi kita sih sebetulnya membawa teman-teman ke arah sana nantinya. Goalsnya adalah semua UMKM Indonesia, UMKM di Kedung Mas itu bersertifikat nasional. Bagi yang belum masuk daftar, silahkan daftar kepada Kedung Mas. Ada mumpung lagi ada Budian. Jadi mungkin punya visinya bisa disampaikan biar yang teman-teman UMKM yang lain. Perekonomian ya, perekonomian kesejahteraan keluarga di lingkungan sekitar Kedung Mas. Kemudian juga bagaimana kita menjadi UMKM yang go internasional, bahkan yang tidak menutup kemungkinan itu terjadi, karena ketika produk kita itu bisa lolos untuk ekspor import misalnya, itu kan bisa diarahkan ke sana. Kemudian juga ya tentunya memberdayakan masyarakat sekitar Kedung Mas ini untuk tidak hanya tergantung oleh income dari satu kaki atau suami saja, tapi kebanyakan ibu-ibu ini atau pelaku rumah tangga, ibu rumah tangga ini bisa diberdayakan untuk menjadi pelaku usaha mandiri di rumahnya. Itu visinya. Kemudian bagaimana cara mencapainya, yaitu kita bersama, bekerja sama, saling membantu ya secara sosial, bergotong royong untuk membina dan mengarahkan teman-teman, menarik mereka. Yuk kita sama-sama kita bekerja bareng, kita saling membantu, kita saling sharing untuk memberikan ilmu dan manfaat, membuka mindset tadi. Ini ada Pak Samsul Rizal. Pak Samsul Rizal ini adalah koordinator UMKM di Kelurahan Bencongan Indahnya Pasar. Terasa nggak manfaatnya bergabung di Kedung Mas, Pak? Wah, banget ya. Jadi gini, saya merasakan manfaatnya ini, maksud saya tidak untuk saya pribadi saja, tapi untuk teman-teman yang ada di lingkungan Bencongan Indah yang tadinya tidak tahu legalitasnya, tidak tahu kebersihan persyaratannya bagaimana, tidak mempunyai sertifikat halal jadi punya, tidak punya BIRT jadi punya. Karena gini, sebagus apapun produk kita, tapi kalau kita tidak ada legal, tidak ada garis bawah yang menyatakan bahwa kita layak dan diakui legalitasnya, kita sebagus apapun produk tidak akan bisa berkembang secara luas. Apalagi saat ini kita sudah online, sudah bisa go internasional, dan tidak menutup kemungkinan banyak beberapa teman kita ini meskipun hanya keripik, meskipun hanya produk-produk ringan, tapi kenyataannya di pasar internasional diterima. Makin enggak, ini pasti ada beberapa pelaku usaha atau teman-teman kita yang mempunyai produk, tapi dia tidak tahu bagaimana cara untuk pengembangan. Saya sendiri seperti itu, yang tadinya tidak punya legalitas sertifikasi halal ini kan menunjukkan untuk produk, terus MD, terus BIRT. Apabila kita mau jual ke modern market itu pasti perencanaan itu utama, BIRT, MD, sertifikat halal, dan itu pasti identitas dan semuanya itu pasti. Jadi sekarang nggak ada bahasa istilahnya susah, repot dan sebagainya. Dulu ya, sekarang semua dimudahkan sama pemerintah, semua perizinan gratis, pelatihan gratis, sertifikasi halal di bawah UMKM gratis, BIRT, MD semua gratis. Jadi apa yang kesempatan yang diambil kan seperti itu, Pak. Mau teman-teman yang tadinya nggak tahu persis kewirausahaan mandiri dengan legalitas,
yang sudah ditetapkan. Ayolah kita semuanya kita kembangkan potensi kita melalui UMKM. Pak Samsul Rizal ini kan salah seorang pengusaha juga nih. Pak boleh cerita Pak, kira-kira ini skill mulai dari Bapak, terus konsep Bapak, dan tadi sudah disampaikan mengenai manfaatnya masuk ke rumah, supaya masyarakat UMKM yang lain juga ikut turut Pak masuk bergabung ya gitu ya Bu Dian ya. Kita harapkan masyarakat yang lain juga ikut meramaikan UMKM yang tergabung semua di dalam Teguh Mas. Contoh, asalnya kita sudah tahu bahwa kita ini bersih. Kebetulan saya kan untuk usaha kita nggak tahu pakai air yang bagaimana, bahan-bahan apa yang sekiranya aman untuk dikonsumsi, itu semua ada standarisasinya. Dan selama ini kadang-kadang masyarakat sendiri itu tidak tahu itu standarisasi bagaimana. Nah ini dibimbing oleh dinas kesehatan, dinas koperasi, dan itu gratis semua. Kita pelaku usaha harus punya standarisasi, nggak hanya pabrikasi aja, tapi kita kuliner pun harus punya standarisasi, standar produknya bagaimana, kualitasnya bagaimana, kesinambungannya bagaimana, jangka panjangnya bagaimana, penyimpanannya, marketingnya, dan ini semua diajarkan oleh pemerintah melalui dinas koperasi. Nah, wadahnya adalah UMKM. Kalau yang nggak ikut masuk ke Teguh Emas, ini sayang banget. Apa yang disampaikan sama Pak Samsul Rizal itu sampai sekarang ini dirasakan gitu loh Pak Samsul Rizal itu kan, bahwa ada keunggulan-keunggulan karena dari pelatihan-pelatihan itu meningkatkan mulai dari kualitas, mulai dari tadi air yang tadinya biasa-biasa aja, kualitas air ditingkatkan. Barangkali tadi makanan yang biasa-biasa aja, kualitas makanan ditingkatkan gitu. Nah ini tidak terlepas semua dari pelatihan-pelatihan yang dilakukan di Gedung Mas ya Bu. Saya kembali ke Ibu Dariah nih sekarang. Saya mau bicara terkait dengan ini kan bendahara nih. Bendahara biasa selalu megang wakat ya Bu ya. Nah Bu, biasanya itu gimana Bu? Apakah di Gedung Mas itu ada yang terkait dengan anggaran-anggaran masuk dibantu dari mana aja, atau jangan-jangan ibu nggak pegang cuma bendahara doang gitu? Gimana Bu? Cerita Bu, cerita. Untuk saat ini karena kita baru mulai terbentuk ya Pak ya, terus terang emang belum ada dana apapun, Tidak ditarik biaya. Tidak ditarik biaya. Gratis masuk. kita ke Dumas benar-benar pure dengan atas dasar mau berusaha, mau maju, mau meningkatkan perekonomian terutama untuk keluarga. Dan sedikit demi sedikit karena tadi udah pelatihan dia otomatis menambah wawasan, menambah ilmu, dan sedikit kita merekrut tetangga, kerabat, saudara untuk ikut bergabung berusaha. Jadi kita intinya meningkatkan pemasukan untuk keluarga awal. Tapi dengan berkembangnya kita dapat pelatihan, kita dapat informasi dari bimbingan tadi, kita berkembang, pengen maju dan pengen mereka akan ikut berusaha. Kalau kita lihat sekarang kan COVID ini berdampak banget ya buat masyarakat yang UMKM, apakah mikronya kan, terus menengahnya, kecilnya, semua terdampak. Ini mungkin ada program-program yang bisa disampaikan. Jadi begini, sebetulnya ini termasuk salah satu dari perubahan zaman ya Pak ya. Dulu kita itu sering di-push, dianjurkan, disarankan untuk shifting. Ini zaman sudah global ya, sudah pemasaran global. Kita harus online ya. Itu sering kali kita dengar di TV, di mana-mana ya, pakar-pakar marketing, pakar-pakar ekonomi mengatakan bahwa ini shifting. Ayo kita berubah dari offline menjadi online. Nah, dengan adanya pandemi ini, ternyata kita dipaksa, mau tidak mau, suka tidak suka, yang tadinya kita jualan di bazar, jualan di pasar, jualan di depan rumah, akhirnya kan tertutup semuanya tuh. Akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka, bagaimana cara kita bertahan hidup? Ya dengan berjualan online, kan begitu. Nah dengan satu jari saja itu bisa menjangkau sampai bahkan ke ujung dunia, katakanlah begitu ya, dengan jari itu satu klik aja di handphone. Nah, program pertama yang kita sedang jalankan adalah program memberikan edukasi ke teman-teman bagaimana cara memanfaatkan smartphone yang dipunya oleh kita, tidak hanya sekedar untuk menjadi kebutuhan pribadi, tapi juga bisa menjadi alat untuk berjualan secara online.
kita ya Pak ya, optimasi Instagram, katakanlah sosial media, FB, seperti itu. Jadi itu dasarnya. Kita berusaha untuk tidak menyerah. Ayo kita tetap berjualan, jangan berhenti, jangan menyerah. Kita tetap jualan. Caranya ya kalau kita nggak bisa jualan di depan rumah atau di pasar ya kita jualan online. Nah itu sedang kita galakkan ini. Terus sudah ada grupnya, sudah ada pelatihannya. Itu dari kita untuk kita aja sebetulnya pelatihannya sharing sih, bukan pelatihan ya, sharing akhirnya kita bantu teman, akhirnya mereka semua kita samakan frekuensinya, akhirnya alhamdulillah ada yang terangkat dengan online tadi. Itu yang dari internal Ekdumas. Kemudian juga alhamdulillah juga bantuan dari pemerintah di saat pandemi seperti ini itu luar biasa perhatiannya ya ke UMKM. Nah itu sedang kita jalankan sekarang. Kita sedang mengadakan pendataan tentang bantuan UMKM dari pusat ya Pak ya, untuk anggota member dari UMKM Kecamatan Kelapa II ini Kedungmas yang terdampak COVID. Ini sebelum kita akhiri saya pengen minta ya kalimat penutup dari Bu Dian ini mengenai bagaimana seseorang katakanlah UMKM yang belum dikenal ini mau mendaftar menjadi anggota di Kedungmas, dan apakah dikenakan iuran, kenakan biaya atau tidak? Sebelumnya ulas sedikit Pak bahwa kenapa kita sasarannya dari UMKM, bahwa kita lihat sendiri ya di mall-mall, di modern market itu kebanyakan pabrikan ya Pak ya. Padahal ya seyogyanya adalah yang memperkuat ekonomi negara ini kan UMKM. Di saat yang lain belum kan UMKM masih bisa masak-masak di dapur kan seperti itu. Nah kenapa mereka ini tidak terangkat? Karena yang diterima sama modern market ini adalah mereka-mereka yang sudah punya legalitas tadi. Jadi kalau seandainya seorang pelaku usaha home industry UMKM ini mau berkembang, ya dia harus ada pelatihan-pelatihan pembinaan legalitas dan sebagainya, sebutkan Pak Samsul tadi gitu. Jadi manfaatnya adalah bahwa jangan seperti ini aja, jangan cuma pengennya jualan di depan rumah aja ya. Masa nggak mau masuk rumah sini, cukup hubungi saja koordinator kelurahan di masing-masing kelurahan tanpa biaya apapun. Nah teman-teman nih, kita free tanpa biaya apapun, silakan hubungin koordinator kelurahan masing-masing, atau mungkin bisa kalau yang belum tahu koordinator kelurahannya siapa, bisa datang ke kecamatan atau bisa tanya di kelurahan siapa koordinator kelurahan untuk UMKM saya gitu ya, atau di kecamatan, saya di kecamatan biasanya diarahkan ke kita, atau mungkin cek di IG kita, di Instagram kita di kedu_mas. Mungkin bisa DM nih yang teman-teman yang masih milenial ya, udah punya usaha biasanya misalnya kayak distro gitu kan. Waduh ini terdampak nih, gimana caranya nih? Ada arahan bantuan bagaimana kemasannya biar cantik. Padahal pengalaman kita beberapa kali Pak masuk ke mall itu, mereka kalau rasa saya yakin enak, lebih enak home industry, harga lebih murah, rasa lebih enak, tapi biasanya mereka kalah di kemasan, packagingnya, ya, labelingnya, izin-izinnya, legalitas mereka kalah di situ. Kalau rasa saya jauh Pak, gitu kan. Nah, packaging itu, legalitas itu, nah itu yang harus kita perbaiki. Nah itu, jadi ayo boleh digabung di sini nih teman-teman milenial, bagaimana mengembangkan yang sudah mulai usaha ini gitu. Jadi bisa naiklah omsetnya kira-kira. Kita nanti di Bencongan Indah harus ketemu dengan Pak Samsul. Yes. Ya, harus ketemu dengan Pak Samsul. Tadi Pak Samsul udah panjang lebar bercerita manfaat bagaimana Kedungmas. Sekarang saya pengen tanya Pak Samsul, dari seorang koordinator itu berapa banyak orang-orang Bencongan Indah yang sudah ikut bergabung Pak Samsul? Dan kelihatannya tampaknya barangkali ada wirausaha muda yang ditemukan oleh Pak Samsul barangkali ya. Mungkin bisa bercerita sedikit Pak sambil mengakhiri statement nanti buat masyarakat yang belum tergabung. Mari kita bergabung kepada Kedungmas, nanti ketemu Pak Samsul sebagai koordinator di Bencongan Indah. Silakan Pak. Justru dibentuknya Kedungmas Bencongan Indah ini
saya ingin menggali potensi-potensi teman-teman yang ada di Bengkel Indah. Masih sedikit sih yang masuk di tempat kami, kira-kira 30-40 orang. Tapi saya yakin masih banyak sekali teman-teman yang belum tersentuh sama sekali. Atau memang dia sudah punya gambaran, punya hobi yang bisa mendatangkan omset. Saya sih simpel-simpel aja, nggak muluk-muluk, pengennya dari rumah bisa mendunia gitu. Jadi potensi yang dilakukan dari dalam rumah tapi bisa mendunia gitu. Apa itu dilakukan? Dari yang terkecil sampai kita mempunyai pola yang dalam skala ukuran luas. Tapi yang jelas, sekecil apapun kita harus punya standarisasi. Sekecil apapun yang kita lakukan kita harus punya legalisasi. Sehingga kalau seandainya produk kita benar-benar bisa mendunia, kita punya HKI. Produk kita bagus, kita punya sertifikasi halal. Bagaimanapun kita hidup di lingkungan muslim di Indonesia yang sangat-sangat ada penekanan terhadap sertifikasi halal. Jadi ayolah remaja-remaja, pemuda-pemuda yang ada di Bencongan maupun Bencongan Indah, janganlah kita sudahlah tinggalkan itu menyodorkan ijazah. Kita ini bukalah usaha sendiri, bukalah usaha. Karena gini, kalau kita hanya menyodorkan ijazah, kapan negara kita bisa maju? Kan seperti itu. Jadi janganlah kita berharap pada orang lain, berharap pada diri sendiri. Mudah-mudahan kita semuanya di sini maju dari rumah bisa mendunia. Itu tadi kata kalimat terakhir dari Pak Samsul, dan harus diingat bahwa dari rumah bisa mendunia bersama Kedurmas. Dari kecil bisa membesarkan seluruh UMKM yang ada di Kecamatan Kelapa II bersama dengan Kedurmas. Nah, tentunya pada sore hari ini kita terima kasih banyak kepada Bu Dian selaku Ketua Kedurmas Kecamatan Kelapa II dan kepada Pak Samsul selaku Koordinator Kedurmas di Kelurahan Bencongan Indah, dan Bu Daria sebagai bendahara dari Kedurmas. Kita nanti akan bertemu lagi pada event ketika nanti kita bicara tentang wirausaha muda. Pada hari ini kita akhiri pertemuan bersama Kedurmas. Bagi masyarakat yang memiliki usaha rumahan, silahkan masuk ke dalam kelompok Kedurmas yang ada di Kecamatan Kelapa II. Mudah-mudahan dari yang rumah tadi bisa mendunia, dari yang kecil tadi di rumahan bisa besar. Pada hari ini kita pertemuan kita akhiri. Demikian, dan terima kasih kepada narasumber kita. Sampai jumpa besok di acara yang sama bersama dengan Ibu Dian, Pak Samsul, dan Bu Daria pada saat kita bahas wirausaha muda, wirausaha pemula. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.